Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara, sudilah menyiapkan catatannya, menyiapkan bukunya, penanya, agar kita pada akhirnya boleh didewasakan, boleh diajar lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bolehlah Bapak, Ibu, Saudara meletakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama kita akan mengimani perkataan profetik kita yang akan terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, letakkan tangan kanan di dada seperti ini dan sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, hidup saya setiap hari penuh dengan anugerah dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh, jiwa, dan rohku dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Di minggu yang berbahagia ini, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara boleh mencatat firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan kita bersama. Dikatakan demikian, Ishak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, "Ayahku." Abraham menjawab, "Ini aku, anakku." Dia bertanya, "Di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu?" Ayat 8, Abraham menjawab, "Elohim akan menyediakan domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku." Dan mereka berdua terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah. Ia menyusun kayu-kayu itu, mengikat Ishak anaknya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi malaikat Yahweh dari langit dan berfirman, "Abraham, Abraham." Ia menjawab, "Ini aku, ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah engkau apa-apakan anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku tahu bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak tunggalmu dari aku." Lalu Abraham melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu. Lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Jireh, atau Yahweh yang menyediakan. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang di atas gunungnya Yahweh menyediakan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya maka kita perlu mengetahui dan menyadari. Sama-sama katakan dengan saya perlu mengetahui. Saya perlu menyadari. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, as a Christian, saudara perlu mengetahui, saudara perlu juga menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya penuh dengan tanggung jawab. Belum semua yang menyaksikan video ini, semua yang menyaksikan siaran khotbah ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab.
Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mengapa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita? Jawabannya cukup sederhana. Karena saudara dan saya adalah buatan tangannya yang paling mulia. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Hidup saya disayang oleh Tuhan. Dan hidup saya diperhatikan oleh Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya, karena saudara adalah ciptaannya, jadi Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Oleh karenanya, iblis tidak bisa bermain-main dengan kita. Musuh tidak bisa begitu saja menghancurkan kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang penuh kuasa, penuh anugerah, yang melindungi hidup saudara dan saya. Dia bertanggung jawab penuh untuk mencukupkan makan minum pakai kita. Dia bertanggung jawab penuh untuk menyembuhkan setiap kelemahan dan sakit penyakit kita. Dia bertanggung jawab penuh untuk mengangkat dan mempromosikan kehidupan kita. Dia bertanggung jawab penuh untuk memberikan keturunan ilahi dalam rumah tangga, keluarga, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Dan yang kedua yang perlu saudara dan saya ketahui, yang perlu saudara dan saya sadari adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Artinya, Tuhan sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Dia terus membuka pengampunannya, Dia terus memberikan rahmatnya, Dia terus menyediakan kasihnya atas hidup saudara dan saya. Dalam kehidupan ini, tentu saudara dan saya memiliki kekurangan. Tentu saudara dan saya mungkin pernah salah dalam mengambil keputusan, mungkin pernah melukai hati pasangan, mungkin pernah melukai hati anak-anak, atau mungkin juga pernah melukai hati orang lain, atau yang terlebih parahnya kita melukai hati Tuhan, baik itu dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Dia menyediakan belas kasih-Nya, Dia menyediakan anugerah-Nya. Tahukah saudaraku, sadarkah saudaraku, ketika Yesus mulai menolong hidup orang lain, ketika Yesus mulai menyembuhkan hidup orang lain, ketika Yesus mulai bergerak untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, Bible mencatat, kitab suci mencatat, maka tergeraklah hati Yesus, maka tergeraklah belas kasih Yesus dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang tidak layak, bahkan orang-orang yang sudah dipermalukan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Begitupun dengan ketika Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang, Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Dia membangkitkan seorang anak janda Nain, Dia tergerak dengan belas kasihan. Ketika Dia menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenisia, Dia menyembuhkan karena belas kasihan. Ketika Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, maka kitab suci mencatat masih gula hati Yesus. Berbelas kasihanlah Yesus terhadap Lazarus. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang menyaksikan siaran ini, yang sedang mengikuti ibadah ini, hari ini, belas kasih Tuhan juga turun atasmu dan juga atas hidupku. Turun atas rumah tanggamu dan juga turun atas rumah tanggaku. Turun atas ekonomimu, turun juga atas ekonomiku. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita tanpa syarat. Yesus berkata, tidak ada sahabat yang lebih baik selain daripada Dia sendiri. Dia adalah gembala yang telah memberikan nyawa-nyawanya. Bahkan kitab suci berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kasih-Nya kita dimerdekakan, Dia terpenjara. Karena kasih-Nya
Dia rela sakit agar kita disembuhkan. Karena kasih-Nya, Dia rela disalibkan agar kita dibebaskan. Karena kasih-Nya, Dia rela turun menjadi manusia dan mati agar saudara dan saya dihidupkan, dibangkitkan, dan diubahkan menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga, menjadi anak-anak Raja. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pada hari ini Roh Kudus ingin mengingatkan hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus ingin mengingatkan hidup saya. Roh Kudus ingin mengingatkan hidup saya. Roh Kudus ingin mengingatkan iman saya. Roh Kudus ingin mengingatkan pikiran saya. Roh Kudus ingin mengingatkan telinga saya. Bahwa yang pertama, saudara dan saya memiliki Tuhan yang dahsyat. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang kedua, Roh Kudus ingin mengingatkan bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang hebat. Dan yang ketiga, Roh Kudus ingin mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pemilik segalanya. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita, apapun kebimbangan kita, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan pemilik langit bumi beserta dengan isinya. Namanya Yesus Kristus. Dia akan menolong kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan menolong usahamu. Dia akan memberkati usahamu. Dia akan memulihkan keadaan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apabila hari-hari ini rumah tangga kita sedang di ujung perceraian, suamimu kasar, tidak pulang-pulang, memiliki wanita idaman lain, atau sebaliknya istrinya memiliki pria idaman lain, tidak mengurusi suami, tidak mengurusi anak-anak, mengabaikan pernikahan. Hari ini ingatlah, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kita percaya Dia akan memulihkan rumah tangga kita, Dia akan memulihkan hati suami kita, Dia akan memulihkan hati istri kita, dan Dia akan memulihkan rumah tangga kita yang hancur menjadi pulih kembali, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak berdusta, bahkan Dia Tuhan yang berjanji untuk menggenapi setiap kebenaran firman-Nya. Saudara, mulai hari ini jangan lagi hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keputusasaan. Tolak itu semua dalam nama Yesus. Bilang kepada ketakutanmu, bilang kepada kebimbanganmu, bilang kepada kecemasanmu, keputusasaanmu, dengar baik. Aku punya Yesus yang besar, aku punya Yesus yang dahsyat, aku punya Yesus yang maha kuasa. Aku memiliki Yesus, Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dengar baik. Hidupku akan ditolong Tuhan. Hidupku akan diberkati Tuhan. Hidupku akan dipulihkan Tuhan. Dan aku akan menerima segala keberhasilannya. Amin, saudara. Hari-hari ini kalau saudara dalam tekanan kehidupan, masalah ekonomi, masalah keuangan, jangan saudara fokus dengan hal itu. Tetapi fokuslah dengan janji Tuhan. Aku datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kelimpahan, membawa hidup yang lebih berkelimpahan. Saudara, jangan izinkan iblis, jangan izinkan setan untuk menekan hidupmu dan hidupku dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan keputusasaan, sehingga pada akhirnya kita meragukan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menyaksikan keberadaan Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau sanggup menolongku? Apakah Engkau melihat perkaraku? Apakah Engkau mendengar doaku? Apakah Engkau peduli dengan kehidupanku, dengan rumah tanggaku, dengan seluruh kehidupanku? Di mana Engkau Yesus? Ini maunya setan, memisahkan anak Tuhan dengan Bapa di surga. Seharusnya saudara, ini semua kita buang dalam nama Yesus, kita tengking dalam nama Yesus. Jangan kasih tempat di pikiran, di telinga, di perasaan, di iman kita dengan roh ketakutan, dengan roh kekhawatiran, dengan roh kebimbangan, dengan roh kecemasan, dengan tekanan-tekanan kehidupan. Mulai hari ini, isi pikiran kita, isi telinga kita, isi hati kita, isi iman kita
dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Aku punya Yesus yang dahsyat. Aku punya Yesus yang hebat. Aku punya Yesus yang besar. Aku punya Yesus yang maha kuasa. Aku punya Yesus yang setia, yang tidak meninggalkan anak-anaknya. Ketika aku berseru, Yesus anak Daud, maka aku percaya mujizat Dia sediakan, pertolongan Dia sediakan, dan anugerah dan kebaikan Dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk pada hari ini ke dalam inti khotbah saya. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, Dia menyediakan keselamatan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diselamatkan Yesus. Keluarga saya diselamatkan Yesus. Rumah tangga saya diselamatkan Yesus. Pekerjaan saya diselamatkan Yesus. Bisnis dagang usaha saya diselamatkan Yesus. Bahkan studi sekolah saya diselamatkan Yesus. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari api neraka menuju sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari gelap, tetapi Yesus memindahkan kita ke dalam terang yang ajaib. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan menuju kepada kehidupan yang kekal, tapi dalam keseharian kehidupan kita, keuangan kita, ekonomi kita, kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, Yesus akan selamatkan. Yesus akan tolong hidup kita, karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia Tuhan yang penuh dengan cinta terhadap saudara dan saya, yang adalah anak-anaknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang Yesus sediakan sebagai Jehovah Jireh, yang Tuhan sediakan adalah Tuhan menyediakan keselamatan. Dia sediakan keselamatan dengan cara memberikan putranya yang tunggal untuk menggantikan seluruh pelanggaran kita, untuk menggantikan seluruh dosa kita, untuk menggantikan kita tergantung di atas kayu salib. Karena saudara, kita tidak layak. Firman Tuhan sudah jelas berkata, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya, Dia sendiri berinisiatif untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita mengalami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita menjadi orang yang diselamatkan. Yang setuju katakan amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apakah yang Tuhan Yesus sediakan bagi kehidupan saudara dan saya? Apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara saya? Yang kedua, Dia menyediakan pengampunan bagi kehidupan kita. Mungkin dalam hidup ini kita pernah salah dalam mengambil keputusan. Mungkin dalam hidup ini sebagai istri kita sering kasar terhadap suami. Mungkin kita dalam hidup ini sebagai suami pernah kasar terhadap anak-anak, pernah kasar terhadap mertua, pernah kasar terhadap orang tua, bahkan terlebih kita kasar terhadap istri-istri. Mungkin kita juga pernah kasar terhadap orang di sekitar kita sebagai gembala. Mungkin kita pernah kasar terhadap pengerja, tim pendeta, kepada jemaat, dan orang lain sebagainya. Mungkin dalam kantor sebagai bos, kita sering marah-marahin karyawan kita dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang tidak wajar. Tahukah saudara, Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan memberi kesempatan bagi kita, karena begitu besar kasih Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau menghukum hidup kita, tapi Dia menyediakan pengampunan agar saudara dan saya diubahkan dan berbuah. Kita tidak sama seperti orang dunia, mengutuki orang, memaki orang, hidup dengan kekerasan, hidup dengan kekasaran, bahkan hidup dengan dunia yang bukan berasal dari firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang Yesus sediakan, yang Tuhan sediakan adalah keselamatan dan pengampunan. Yang ketiga, apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita? Dia sediakan segala yang kita perlukan. Makan kita hari-hari, makan kita tiap minggu, makan kita tiap bulan, makan kita setiap tahun, biaya hari-hari kita, biaya minggu-minggu kita, biaya bulan-bulan kita, biaya tahunan kita, Dia sediakan
Uang cicilan mobil, Dia sediakan. Uang makan kita, Dia sediakan. Bahkan seluruh keperluan kita, Dia menyediakannya. Karena Dia adalah Yehova Jireh. Bukan hanya Abraham disediakan domba untuk dipersembahkan, tetapi Dia menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Kalau hari-hari ini saudara sedang bimbang, Pak Pendeta, bagaimana saya harus bayar uang sekolah anak saya? Pak Pendeta, bagaimana saya harus bayar uang kontrakan rumah ini? Pak Pendeta, bagaimana saya harus bayar kos-kosan? Pak Pendeta, bagaimana saya harus melunasi hutang saya? Harus membayar cicilan-cicilan kartu kredit dan lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menyediakan segala yang kita perlukan. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Filipi pasal 4 ayat 19 dengan jelas dikatakan bahwa Elohimku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus bagi kemuliaan Bapa. Semua kebutuhan kita, semua keperluan kita, Tuhan sediakan. Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak melupakan kita. Justru Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Daud berkata dalam Bible, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu artinya Daud mengerti betul. Dia memposisikan dirinya sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan. Memposisikan dirinya sebagai domba yang digembalakan oleh Yahweh. Yahweh akan membawa aku ke padang rumput yang hijau. Dan membawa aku dan memberikan aku di rumput yang hijau. Dan membawa aku ke air yang tenang. Artinya seluruh keperluanku, seluruh kehidupanku, Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Dan yang keempat, apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita? Yang keempat yang Tuhan sediakan bagi hidup kita adalah Tuhan menyediakan Roh Kudus dan pertolongannya bagi kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menyebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui Roh Kudus, kita menyadari kebaikan Yesus. Melalui Roh Kudus, kita menyadari pertolongan Tuhan. Melalui Roh Kudus, kita menyadari kasih karunia Tuhan. Melalui Roh Kudus, kita menyadari saya tidak boleh hidup di dalam dosa, saya tidak boleh menyakiti hati orang lain, saya tidak boleh melukai perasaan orang lain, saya tidak boleh simpan dendam, saya tidak boleh simpan sakit hati, saya tidak boleh hidup dalam kekecewaan, saya tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru sebaliknya, saya harus memberkati orang yang menjahati hidup saya harus mendoakan orang yang memfitnah hidup saya harus memberkati orang-orang yang ingin menjatuhkan hidup saya. Karena Roh Kudus, kita dimampukan untuk pada akhirnya hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus, kita menyadari pertolongannya. Setiap hari kita ditolong Tuhan. Hidup kita ditolong Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita ditolong Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang deadlock, saudara menghadapi pintu-pintu buntu, saudara menghadapi jalan-jalan buntu, pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi, saudara disediakan penolong, the other comforter, the other helpers. Selain Yesus, ada Roh Yesus Kristus itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengingat firman Tuhan, bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil, bahwa Dia adalah El Shaddai, bahwa Dia adalah Elohim Maha Kuasa yang akan menolong setiap pergumulan saya. Saya yakin masalah saya akan diselesaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Dan saya percaya Tuhan selalu setia bersama dengan hidup saya. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, apakah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara dan saya? Yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara dan saya adalah sukacita dan damai sejahtera. Yesus berkata kepada murid-murid dan juga kepada kita, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidaklah sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Orang dunia memiliki damai sejahtera ketika dia kaya, ketika dia populer, ketika dia mengalami hal-hal enak. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, semuanya itu tidak bisa mengisi kekosongan hati kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, yaitu hati. Hati ini tidak bisa diisi
dengan harta yang berlimpah. Hati ini tidak bisa diisi dengan posisi dan kedudukan serta popularitas. Hati ini tidak bisa diisi dengan sanjungan, dengan pujian, dengan kata-kata yang manis untuk hidup kita. Mungkin bisa diisi, tetapi sifatnya temporary. Mungkin bisa diisi, tetapi sifatnya sementara. Yang hari ini ada, beberapa waktu kemudian akan hilang lenyap. Dan kita akan feel empty, kembali merasakan kekosongan di dalam hati kita. Hati kita hanya bisa diisi oleh karena kemurahan Tuhan. Hati kita bisa diisi hanya sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup ini. Saudara tidak bisa mengisi hati ini dengan minum mabuk, dengan pergaulan bebas, dengan tidur dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain, dengan cara berselingkuh, dengan menikmati pesta pora, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa membuat kita senang, mungkin itu bisa membuat kita sukacita, tetapi itu semua bersifat temporary, tetapi itu semua bersifat sementara. Namun ketika Yesus tinggal di dalam hidupku, dan juga tinggal di dalam hidupmu, sama seperti Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam hidupmu. Maka mintalah apa saja yang kau minta di dalam nama-Ku, Bapa akan memberikannya dan Bapa akan dipermuliakannya. Hari ini, kalau hari-hari ini saudara sedang hidup dalam sakit hati, saudara hidup dengan dendam, saudara hidup dengan kekecewaan, saudara hidup dengan kemurungan, saudara sedang hidup di dalam hal-hal yang menyiksa hati dan pikiran batin saudara, mintalah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Salah satu isi doa saya setiap hari adalah, di dalam Yesus setiap hari tubuh jiwa rohku dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Betul dalam hidup ini kita membutuhkan uang, betul dalam hidup ini kita membutuhkan finansial, betul dalam hidup ini kita membutuhkan fasilitas, tetapi semua bersifat temporary. Yang bersifat kekal adalah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara dan saya, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita adalah rumah di sorga. Sama-sama katakan dengan saya, rumah di sorga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke sana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengerti apa yang diucapkan Paulus pada akhirnya. Dia berkata dalam Filipi pasal pertama ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Salah satu keuntungannya, selain kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka, Dia menyediakan rumah di surga bagi hidup saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, as a Christian, as a believers, don't be afraid about our circumstance. Jangan takut dengan keadaan situasi saat ini. Kalaupun hari ini kita tiada, kalaupun hari ini kita harus pulang ke rumah Bapa di surga, kita memiliki kepastian, kita memiliki tempat di surga. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya, hidup kita tidak bisa lepas dari kebaikan Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, dari cinta kasih Tuhan, dan dari kemurahan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, dapat mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan dapat membuat Bapak Ibu Saudara semakin mencintai dan mengasihi pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.